Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cara membagi dan memangkatkan atau menjelaskan materi tentang pembagian dan pemangkatan aljabar. Mari kita mulai dengan membahas contoh soal pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk yang nomor 1, mulai dari yang mudah dulu ya. Nah, nomor 1, A pangkat 4, B pangkat 5 dibagi A pangkat 3, B pangkat 2. Sama dengan, nah ini kalau diuraikan, A pangkat 4 itu A kali A kali A kali A ya, sebanyak 4 kali. Kemudian B pangkat 5 itu kalau diuraikan, sama saja dengan B kali B kali B kali B kali B, sebanyak 5 kali. Dibagi, kemudian A pangkat 3-nya A kali A kali A kali B pangkat 2-nya B kali B. Nah, ini kita bisa membagi dengan yang sama. Boleh ini kita bagi. Nah, kalau mencoret artinya kita membagi dengan sesuatu yang sama ya. Jadi kalau ini A artinya kita bagi A bagi A 1, kemudian ini juga dibagi A1. Jadi setiap kita mencoret harus ada angka penggantinya. Nah, bagaimana dengan ini? Ini di bawah masih ada A2. Ini boleh kita bagi ini langsung dengan A pangkat 2. Ini kalau A-nya kali A kan A pangkat 2 ya. Dibagi A pangkat 2. 1, ini pun penggantinya 1. Nah, bagaimana sekarang dengan B? Sama, boleh kita ini, artinya kita membagi ini dengan B pangkat 2, maka ini penggantinya adalah 1. Nah, sekarang yang tinggal ini ada A, kemudian B pangkat 3. Jadi A kali B pangkat 3 dibagi, nah ini di bawah tinggal 1 kali 1 kali 1. 1 dibagi 1 tetap. Jadi hasilnya A kali B pangkat 3. Kemudian nomor 2. Nah, ini 20 M pangkat 3 N pangkat 2 dibagi 4 M pangkat 2 N pangkat 3. Nah, untuk ini koefisien atau angkanya dibagi dengan angka ya. 20 dibagi 4 itu 5. Nah, sekarang kenapa ini tinggal M, ini tinggal N? Nah, kalau kita lihat kembali ke atas ini, ke nomor 1, ini A pangkat 4 dibagi A pangkat 3. Di sini hasilnya A pangkat 1 ya. Pangkat 1 biasanya tidak tulis, sebetulnya ini ada pangkat 1. Nah, ini 4, ini 3. Jadi hasilnya A pangkat 1. Atau ini kalau kita bagi, nah kita bagi dengan M pangkat 2. Ini pun kita bagi dengan M pangkat 2. Jadi yang ini dibagi M pangkat 2 1. Ini dibagi M pangkat 2. Masih ada sisanya M pangkat 1 lagi ya. Masih ada M. Kemudian untuk yang N, sama ini kita bagi dengan N pangkat 2. N pangkat 2 dibagi N pangkat 2. 1. Kemudian N pangkat 3 dibagi N pangkat 2, masih ada N-nya 1 lagi. Nah, atau pembagian itu kita bagi kedua-duanya, pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB-nya. Ingat ya, FPB. Nah, ini hasilnya
20 dibagi 4-nya 5. Kemudian yang ini tadi sudah dibagi, jadi di sini ada M yang tinggal, M kali 1 M. Kemudian ini sudah tadi dibagi, tinggal ini jadi 1, ini jadi N, jadi 1 kali N, N. Atau untuk pembagian seperti ini, nah singkatnya boleh juga begini, A pangkat 4 dibagi A pangkat 3, tinggal dikurangi saja pangkatnya, jadi A pangkat 4 dikurang 3, 1. Ini pun sama, M pangkat 3 dibagi M pangkat 2, kurangi saja pangkatnya. Kemudian ini B pangkat 5 dibagi B pangkat 2, dikurangi pangkatnya jadi 3. Nah, bagaimana jika dengan ini? N pangkat 2 dibagi N pangkat 3. Nah, ini N-nya tetap ada sisa 1 di bawah ya. Karena ini yang 2-nya sudah dibagi N pangkat 2-nya, dibagi N pangkat 2. Hasilnya 1. Ini tinggal sisanya ada N1 lagi. Nah, itu untuk nomor 1 dan 2. Sekarang kita ke nomor 3. Bagaimana kalau pembagiannya seperti ini? Ini suku 3 ya. 1, 2, 3. Suku 3 ini dibagi oleh X tambah 2. Nah, ini cara pembagiannya boleh menggunakan dengan pembagian seperti kalian dulu pernah di SD bagi kurung ya. Ya, coba ini untuk nomor 3. Dua X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 8 dibagi X tambah 2. Nah, perhatikan caranya ya. Nah, caranya perhatikan ini suku pertama 2X pangkat 2 dibagi oleh X. Jadi lihatnya ke sini saja ya. 2X pangkat 2 dibagi oleh X untuk mendapatkan hasilnya yang pertama atau suku pertama. Nah, 2X kuadrat dibagi X. Nah, sekarang lihat ini koefisiennya 1 ya. 2 dibagi 1, 2. Nah, kemudian ini X kuadrat dibagi X. Tadi kalau pembagian ini pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi hasilnya X pangkat 1 atau X kuadrat dibagi X itu X. Nah, jadi 2X. 2X kuadrat dibagi X adalah 2X. Nah, setelah mendapatkan ini, berikutnya 2X ini kita kalikan kembali seperti pembagian kurung bilangan biasa ya. Kalikan 2X ini dikalikan kembali ke sini. Juga nih pakai distributif ya. Kalikan juga ke sini. Nah, 2X kali X hasilnya 2X pangkat 2. Nah, ditambah 2X kali 2 ditambah 4X. Nah, kemudian kita kurangkan 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat 0 ya. Tinggal 8X dikurangi 4X. Berarti masih ada sisa 4X. Kemudian 8 dikurangi, sini tidak ada, artinya 8 dikurang 0 ya. Jadi
tetap 8. Nah, sekarang kita bagi 4x tambah 8 ini oleh ini. Nah, kita membaginya cukup ini saja, suku pertama oleh suku pertama ini ya. 4x dibagi x, tadi ini 1, jadi 4 dibagi 1, 4. X dibagi x nya kan 1 ya, jadi 4x dibagi x itu adalah 4. Positif, jadi di sini tambah 4. Nah, sekarang setelah mendapatkan ini, jangan lupa ini dikalikan lagi. Kalikan ke sini juga 4 ini dikalikan juga ke sini. Nah, jadi 4 kali x 4x. Nah, ditambah, itu tambah ya, 4 kali 2 8. Nah, kemudian dikurangi. Nah, ini kan sama ya, suku yang sama dikurangi oleh ini dikurang ini 0, 8 dikurangi 8 juga 0. Nah, jadi selesailah. Jadi hasilnya adalah ini, hasilnya adalah 2x tambah 4. Nah, begitu ya. Nah, yang ini tambah semua. Bagaimana kalau dengan ini? Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan nomor 4. Ya, yang nomor 4, 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 3 dibagi 2x tambah 3. Aduh, mepet, nggak apa-apa ya. Nah, pokoknya itu 3 ya. Nah, sekarang lihat suku pertamanya saja ini. 6 dibagi 2, 3 ya. Nah, 3. Kemudian x kuadrat dibagi x, berarti x ya. Nah, sekarang kalikan lagi. Ini kalikan K2, hasilnya 6x kuadrat ditambah 3x kali 3. Ini 3 ya. 3x kali 3, 9x. Nah, udah ya, udah dikalikan. Nah, kemudian kurangkan. Ini sama, jadi 0 ya, kalau dikurangi. Nah, sekarang 7x dikurangi 9x. Hati-hati. 7 dikurang 9, negatif 2x. Negatif 2x ya. Nah, kemudian ini negatif 3 dikurangi, kalau nggak ada artinya tetap ya, dikurangi 0. Jadi dikurang 3. Nah, sekarang kita bagi ini. Nah, yang kita bagi ininya saja nih, suku pertamanya. Negatif 2 dibagi 2, hasilnya negatif 1. Atau negatif 2x dibagi 2x, ini ada x ini ya, bagi 2x, negatif 1. Nah, kita kalikan lagi nih, jangan lupa. Kalikan ke negatif 1 kali 2x, negatif 2x. Ditambah, nah tapi di sini negatif ya, negatif 1 kali 3, jadi negatif 3. Nah, maka di sini jadi negatif 3. Nah, anak-anakku sekalian, kalau
berhitung bertemu dengan tanda tangan negatif-negatif itu harus hati-hati ya. Banyak yang keliru. Nah, ini sudah sama kan? Kalau sama, kalau dikurangi artinya hasilnya 0. Nah, jadi ini hasilnya 3x dikurangi 1 ya. Nah, untuk yang pembagian satu lagi nih, x pangkat 3 ditambah x pangkat 4x kuadrat ditambah x dikurang 6 dibagi x tambah 2. Ya, boleh kita bagi di sini ya. Langsung saja lah di sini ya, biar ini dibagi oleh x tambah 2. Nah, sekarang lihat suku pertamanya saja ya. X pangkat 3 dibagi X saja. Nah, X pangkat 3 ini 1 berarti 1 ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Nah, tadi ingat sini ya. Dikurangi saja pangkatnya. Ini 1, ini 3 berarti X pangkat 2. Jadi hasilnya sini ya supaya kosong. X pangkat 2. Jangan lupa kalau sudah dapat ini kalikan lagi. X pangkat 2 dikalikan ke X adalah X pangkat 3 ya. Maaf, ini pangkat 3 ya. Nah, kemudian jangan lupa ini kalikan juga ke sini. Tambah 2 kali X kuadrat kali 2 ya. Tambah 2X pangkat 2. Nah, kita kurangkan. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, 0 ya. Sekarang 4X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2. Ini sejenis, tinggal kurangkan saja ini. 4 dikurangi 2, 2 apa? 2X pangkat 2. Jangan jadi hilang X pangkat 2-nya ya. Jadi 2X pangkat 2. Nah, sekarang X dikurangi, kalau nggak ada artinya dikurangi 0. Berarti ini tetap tambah X. Ini tetap juga ya. Nah, sekarang dari sisanya ini kita bagi lagi. Yang dibaginya ini saja. Suku pertama kita bagi ke X saja. 2 ini 1, artinya 2 dibagi 1, 2 ya. Positif ya. Kalau positif di tengah kita ditulis 2. Nah, coba sekarang variabelnya X pangkat 2 dibagi X ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 1 dibagikan, ini dikurangi pangkatnya ya. Nah, jadi 2X. Kalau sudah dapat ini jangan lupa kalikan kembali, simpan lagi di bawahnya. 2X kali X, 2X. Nah, 2X pangkat 2. Kemudian jangan lupa ini kali juga ke sini. Ditambah 2X kali 2. 4X. Nah, udah ya, ngalikannya selesai, tinggal kita kurangi lagi. Nah, yang ini 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat, 0 ya. Nah, ini hati-hati nih, x dikurangi 4x. Ini kalau nggak ada angka artinya ada angka 1 ya.
Nah, di sini ada angka 1. 1 dikurang 4, negatif 3. Negatif 3 apa? Negatif 3x. Jangan lupa x-nya jangan ketinggalan. Nah, negatif 6 dikurangi, kalau nggak ada artinya dikurangi 0. Jadi tetap negatif 6. Nah, sekarang bagi dengan x tambah 2. Kita ini saja yang depannya ya, pertamanya saja yang dibagi dengan x. Ini kan 1, ini negatif 3. Negatif 3 dibagi 1, negatif 3. Nah, jadi negatif 3x dibagi x, negatif 3. Nah, x dibagi x-nya 1 kan. Nah, jadi hasilnya negatif 3 saja. Jangan lupa kita kalikan kembali. Negatif 3 kali x, negatif 3x. Kalikan lagi, negatif 3 kali tambah 2 atau plus 2. Negatif ya, negatif kali positif negatif. Nah, kita kurangkan lagi. Ternyata ini sudah sama, artinya kalau kita kurangkan, ini adalah 0. Nah, jadi nomor 5, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 dibagi x tambah 2 itu hasilnya x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Nah, itu yang pembagian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah pemangkatan bentuk aljabar. Nah, kita mulai dari biasa, dari yang mudah dulu ya, dari yang sederhana. Nah, ini negatif 5a pangkat 2b, ini dikurung pangkat 3, artinya negatif 5-nya dipangkatkan 3. Ingat ya, kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif. Ingat pelajaran yang lalu. Ada bilangan bulat itu ya, pemangkatan. Nah, jadi ini negatif 5 kali 5 kali 5. 125. Nah, ini 125 ya, negatif 125. Nah, ini kalau diuraikan, ini A kali A sebanyak, ini A pangkat 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi kalau diuraikan itu seperti ini. Nah, ini sebanyak 3 kali ya, kan kalau pangkat itu artinya dikalikan sebanyak pangkatnya itu. Nah, kemudian B-nya mah B pangkat 3. Nah, jadi sama dengan negatif 125. Nah, ini ada A pangkat 2. A pangkat 2 A kali A pangkat 2. Jadi ini kalau diuraikan itu A kali A kali A kali A kali A kali A. Jadi ada 6 A-nya ya. Jadi A pangkat 6. B pangkat 3. Nah, ini jadi pangkat 6. Sini 2, di sini 3. Nah, jadi kalau kita mau langsung tidak diuraikan dulu. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 3. Nah, jadi A pangkat 6 ya. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan, tinggal dikalikan saja pangkatnya. Nah, berikutnya bagaimana nih ini? Nah, ini di bawah sudah ada catatan untuk mengingatkan untuk pemangkatan bentuk aljabar itu bisa menggunakan
bilangan segitiga Paskal. Bilangan segitiga Paskal ini digunakan sebagai angka yang di depan ya. Jadi ini kalau untuk pangkat 2 pakainya yang ada angka 2 nih. Ini sukunya nih. Jadi untuk yang pangkat 2 nanti kalau dijabarkan ada 3 suku. Jadi begini. 1, nanti di sini diisi dikali apa, ditambah 2, kalikan, nanti kalinya ya sebentar, ini punya angka 1 lagi. Nah sekarang ikat ke sini. Nah ini kalau ada A tambah B pangkat 2 itu 1 kali A pangkat 2 ditambah 2. Nah ini 2-nya. Kemudian A kalikan B, kemudian ditambah 1, kemudian bilangan B pangkat 2. Nah sekarang kalau seperti ini, yang menjadi A di sini adalah ini. Ini sebagai A di bawah ya, yang di bawah. Nah ini sebagai A yang di bawah. Kemudian ini adalah sebagai B-nya yang di bawah ini. Nah jadi 1 nih, 1 A pangkat 2. Sini A-nya mana? A-nya tuh ini yang 2A ini ya. Jadi ini 1 kali 2A pangkat 2. Nah jadi yang dipangkatkan 2 itu bukan A-nya saja, tapi dengan 2-nya ditambah 2 kali A kali B. Nah mana A-nya? A-nya itu ini 2A kali B-nya mana? B-nya itu yang 3B ya. Ini boleh, mau dikurung boleh ya. Nah sekarang yang terakhir ini, nah 1 kali B pangkat 2. Mana B-nya? B-nya itu ini yang 3B. 3B pangkat 2 sama dengan, nah ini ingat nih, ini ada 2 ya, berarti 2-nya dipangkatkan 2 juga ya, jangan ketinggalan. 2 pangkat 2 4, A pangkat 2, kemudian ditambah 2, ini yang kita kalikan koefisien, kalikan semuanya koefisiennya ya, angka kalikan. 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 4 kali 3 12, baru variabelnya A kali B AB. Nah kemudian ditambah 3B pangkat 2. Jangan lupa bukan B nya saja yang pangkat 2, tapi 3 nya juga dipangkatkan 2 ya. 3 pangkat 2 9B pangkat 2. Nah jadi ini hasilnya ya, 4A pangkat 2 ditambah 12AB ditambah 9B pangkat 2. Nah sekarang bagaimana kalau yang pangkat 3? Nah ini sama ya, jadi A-nya itu ini dan B-nya itu 2B ya. Nah kemudian ini digunakan untuk angka ini nih, pengali dari setiap sukunya. Jadi ada 4 suku, ini pengali tiap sukunya untuk 1, 3, 3, 1. Jadi 1 kali, nah ini A pangkat 3. A pangkat 3 A-nya apa? Jangan lupa ini A-nya itu adalah dikurung ya.
1A pangkat 3. A-nya itu 3A. Pangkat 3. Tambah, ingat setelah 1, 3. 1, 3, 3, 1. 3. Nah, sekarang lihat ke sini. A pangkat 2. A pangkat 2B. A-nya itu apa? Ingat ini kurung ya, karena dipangkatkan nanti. A-nya itu 3A. Pangkat 2. B-nya itu apa? Nah, jangan lupa. Ini sebagai A. Ini sebagai B. Jadi B-nya itu 2B. Nah, pangkatnya berapa? Ini kalau ditulis itu sebetulnya ada pangkat ya, 1. Nah, 1, 3. Nah, masih ada. Tambah 1, 3, 3, 1. 3. Ini A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1. Ini A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2. A-nya itu adalah 3A. Tuh, maaf curang karet ya. 3A pangkatnya 1. Balik ya. Nah, B-nya itu 2B. Nah, ini B-nya pangkat 2. Nah, tinggal terakhir satu suku lagi dengan pengalinya 1 nih. 1, 3, 3, 1 kali B pangkat 3. B-nya itu adalah 2B. Itu mepet nih, apa-apalah ya. Nah, sekarang kita jabarkan lagi, ini belum selesai ya, kita jabarkan. Jadi kita kali-kalikan atau kita operasikan, pangkatkan dan dikalikan. Nah, ini 3A pangkat 3. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ya pangkatnya ya. Ini untuk ini A ya. Nah, sebagai A. Pangkatnya dari 3 nurun 2, turun lagi ke sini 1. 3, 2, 1. Dan B-nya dari sini, mulai dari 1, naik 1, 1, 1, 2, 3 ya. Dan kalau kita jumlahkan pangkat ini dengan ini jadi 3. Ini pangkatnya dijumlahkan jadi 3. Nah, sekarang perhatikan memangkatkan. 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. 27 A pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2, pangkatkan dulu ya, 3 pangkat 2 9. 9 kali lagi 3 27. Nah, A-nya pangkat 2. Oh, maaf nih, masih ada angka 2 di sini. Kita kalikan dulu ya ini semua angkanya. 3 pangkat 2 9, 9 kali 3 27, 27 kali 2. Jadi ini 54. Ini jadi 54 ya. Nah, kemudian tinggal ini B-nya yang belum ya, B pangkat 1. Nah, berikutnya ini. Nah, kita mulai dari belakang supaya tidak terlewat ya. Angkanya dulu ya, kita operasikan. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 3. Ini tadi 3 ya. 4 kali 3, 12. 12 kali 3. Berapa ya 12 kali 3? 36 ya.
Nah, 36. Ini A-nya pangkat 1. A, kemudian B pangkat 2. Nah, sekarang suku terakhir. 1, nggak usah dihitung ya, 1 kali ini tetap. Nah, kita ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. B pangkat 3. Nah, jadi itu ya hasilnya ya. 27 A pangkat 3 ditambah 54 A pangkat 2 B ditambah 36 AB kuadrat ditambah 8B pangkat 3. Nah, kemudian ini pangkat 2, tapi kalau yang tadi mah tambah, ini mah kurang. Sebetulnya kalau kurang, ini sebagai A ya. Kalau kita melihatnya ke sini, kalau menyesuaikan ke bilangan Pascal, ini sebagai B. Hasilnya adalah, ini kalau pangkat 2, 1 A kuadrat tambah 2 kali A kali B ditambah 1 kali B pangkat 2. 1 kali A pangkat 2, berarti A-nya itu adalah 5A. 5A pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B. Nah, kali A-nya itu adalah 5A. Nah, hati-hati ya, kalau ada negatif ini artinya tambah negatif 6, jadi B-nya itu ini dengan negatifnya. Jadi ini adalah sama saja dengan tambah negatif 6, jadi B-nya adalah negatif 6 ya. Jadi B-nya itu ini dibawa semuanya ya dengan negatifnya. Negatif 6B. B-nya belum, itu baru angka 6 ya. Dua kali A kali B. Nah, tinggal satu lagi ditambah B kuadrat. Ingat, itu B-nya dengan negatifnya. Nah, sekarang kita jabarkan atau kita buka kurungnya ya. Nah, 5 pangkat 2, 25. Jadi 25 A-nya pangkat 2. Ditambah, nah ini hati-hati ya kalau ada min ya. Kita lihat dulu nih. Ini tambah, ini positif, positif, negatif. Positif kali positif, positif kali negatif, negatif. Nah, kita langsung saja sini negatif. Tinggal kalikan angkanya. 2 kali 5, 10 kali 6, 60. Nah, baru variabelnya A kali B, AB. Nah, tinggal sekarang kita ini ya. Tambah, kenapa ibu ini langsung nulis tambah? Kan ada negatif di sini. Nah, kalau negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Makanya ibu langsung positif saja. Negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif ya. Jadi ini tinggal 6-nya pangkat 2, 36. Nah, negatif 6 pangkat 2 artinya negatif 6 kali negatif 6. Negatif kali negatif, positif. 36 B pangkat 2. Nah,
Nah, berikutnya, nah ini udah ya nomor 4 ya. Jadi hasilnya adalah 25A pangkat 2 dikurangi 60AB ditambah 36B pangkat 2. Satu lagi nih yang nomor 5 kok pangkat 4 ya. Nah, kita lihat sini nih. A tambah B pangkat 4. Nah, ini adalah untuk pengali dari setiap sukunya ya. Ada 5 suku berarti ya, yang dikali-kalikan dengan angka-angka yang ada pada bilangan Pascal ini. Nah, kita perhatikan lagi nih pangkatnya nih. Nah, tadi yang kata ibu menurun satu-satu ya. 1 A pangkat 4. Nah, ini A-nya nurun nih 4, 3, 2, 1. Ini ada angka 1 di sini nih kalau ditulis. Kemudian bagaimana dengan pangkat B-nya? Nah, B-nya naik. Kalau A pangkatnya turun satu-satu, kalau B itu naik. Nah, mulai dari sini. Ini 1, naik nih B-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi itu untuk sebagai pengingat juga ya. Nah, sekarang kita ini. Nah, ingat ya, ini sebagai A-nya. Dan yang ini sebagai B. Nah, sebagai B-nya ini kebetulan sama B ya. Ya, kita mulai dari ini 1 kali 1 boleh ditulis boleh enggak ya? Enggak juga enggak apa-apa ya. Langsung saja A pangkat 4. Nah, A-nya itu adalah 2A. 2A pangkat 4. Kalau tambah ini jangan khawatir, kalau tambah itu lebih mempermudah ya. Kalau tambah tidak usah menghiraukan, semua pasti positif kalau tambah ya. Nah, hati-hati itu yang kalau ada tanda negatif, ingat itu harus hati-hati. Kalau tambah ini semuanya tambah. Nah, 1 kali A pangkat 4. Nah, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, sekarang 4 kali. Nah, ini 4 kali A pangkat 3 B pangkat 1 atau 4 A pangkat 3 B. A-nya mana? A-nya itu yang 2A tadi, yang suku pertama. Nah, pangkat 3. Ingat tadi turun 1, 1, 4, 3. Kali B. B-nya mana? Kebetulan B-nya sama B saja ya. Nah, boleh ditulis di kurungan, enggak juga nggak apa-apa sebetulnya ya, kalau hanya pangkat 1 tanpa ada koefisien. Tambah. Nah, 1, 4, 6. Nah, sekarang ini kali 6 ya. Ini jangan lupa ini pengalinya nih. 6 kali. Nah, ini A-nya 3 turun 1 lagi, jadi A-nya pangkat 2. Tapi ingat A-nya itu adalah 2A. 2A. Nah, pangkat 2 kali B. B-nya pangkat berapa? Ayo. Nah, tadi ingat B-nya, ini kan pangkat 1 ya. Berarti naik 1, jadi B-nya pangkat 2 ya. Nih, A pangkat 2, B pangkat 2. 6, A pangkat 2, B pangkat 2. Nah, ini B-nya karena B-nya hanya B saja, nggak usah dikurungan lah ya. Langsung aja B pangkat 2. Nah, sebagai pengingat juga, pangkatnya itu kalau soalnya pangkat 4, artinya ini jumlah pangkatnya juga jadi 4 ya. Tuh, ini juga jumlah pangkatnya 4 ya, dijumlahkan. Tambah, ini baru sampai angka 6 ya, yang sukunya. Berarti sekarang 4, 1, 4, 6, 4. Terakhir nanti kali 1 ya. 4 A, B pangkat 3. Nah, A, B pangkat 3. A-nya itu adalah 2A. Pangkat berapa 2A-nya sekarang? Pangkat 1 kan turun ya. 4, 3, 2, 1. Nah, B-nya sekarang naik. B-nya jadi pangkat berapa? Yuk. Pangkat 3. Nah, B-nya itu ini pangkat 1, naik 1 ya, 2, 3. Nah, satu suku lagi nih.
1B pangkat 4. 1 nggak usah ditulis ya. Kebetulan B-nya sama B, jadi B pangkat 4 langsung. Nah, belum selesai ya. Nah, kita jabarkan. Jadi kalau ada kurung pangkat, operasikan dulu pangkat dan perkaliannya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 16A pangkat 4. Ditambah, nah ingat ya, kita kalikan dulu koefisien atau angkanya. Sini 1, jadi nggak ada. Nah ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8, 8 kali 4 32. 32. Ingat ya, ini 32 itu dari 2 pangkat 3 8, 8 kali 4, ini kan kali. Nah sekarang A pangkat 3, nah kali B. Kemudian nih, jangan lupa dari belakang ya, ini enggak ada angka, atau ini angkanya 1, berarti tetap. Nah ini nih, 2 pangkat 2 4, 4 kali 6 24, 24 A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah, nah ingat ya, ini kalikan dulu angkanya. 2 kali 4 8, 8A B pangkat 3 tambah, nah ininya B pangkat 4 tetap ya. Nah selesailah sudah, ini sudah dijabarkan, sudah dipangkatkan, sudah dikalikan. Nah anak-anakku sekalian, jadi dengan berakhirnya pembahasan pemangkatan bentuk aljabar nomor 5, berakhir juga penjelasan Ibu mengenai pembahasan soal pembagian dan pemangkatan bentuk aljabar. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami ya. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga dapat memahaminya dan sehingga dapat mengerjakan latihan-latihan soal tentang pembagian dan pemangkatan bentuk aljabar. Sekian dulu ya penjelasan dari Ibu. Nah, selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal pilihan ganda untuk menyederhanakan, menjumlahkan, mengurangkan, perkalian, dan pembagian serta pemangkatan dalam bentuk soal pilihan ganda ya. Jadi setelah ini jangan lupa nanti untuk video selanjutnya silahkan anak-anakku sekalian tonton kembali. Nah, oleh karena itu silahkan untuk tekan subscribe-nya. Ya, sekali lagi terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum. Terima kasih untuk subscribe-nya. Terima kasih juga untuk like-nya. Untuk Anda yang belum subscribe, ditunggu ya.